Setiap tahun, masyarakat Indonesia memperingati tanggal 24 Juni sebagai Hari Bidan Nasional. Peran dan tugas bidan tidaklah mudah, apalagi mereka punya tugas mengurangi angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta kasus stunting di Indonesia. Bagaimana suka dan duka perjuangan bidan dalam menjalankan tugasnya? Berikut laporan tim CNN Indonesia. Sudah lebih dari 25 tahun, EM Kusmiati bertugas menjadi bidan di berbagai wilayah di Jawa Barat. Wanita berusia 51 tahun ini telah merasakan manis dan pahit sebagai seorang bidan. Saat ini, EM bertugas di Puskesmas Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di usia yang tak lagi muda, ia harus melewati perjalanan sejauh 7 km menuju puskesmas yang berada jauh dari pusat kota. Meski demikian, EM tetap ikhlas memberi pelayanan ke masyarakat desa. Apalagi Puskesmas Rawabogo menjadi satu-satunya fasilitas layanan kesehatan terdekat yang bisa diakses warga di 4 desa, yakni Desa Nengkelan, Rawabogo, Lebak Muncang, dan Sukawening. EM mengaku menghadapi banyak tantangan saat mulai mengabdi sebagai bidan. Dia sempat merasakan ditolak dan diancam warga desa, namun EM tidak menyerah. Berbagai upaya ia lakukan agar bisa diterima warga desa, mulai dari pendekatan pada tokoh masyarakat hingga memberikan edukasi kesehatan bagi warga desa secara perlahan. Luar biasa. Saya suka dukanya luar biasa ketika niat baik kita kurang diterima baik oleh masyarakat. Seperti kan ini SOP bidan itu kalau yang risiko tinggi ya, ada kan ini A sampai Z, berapa aturan yang misalkan riwayat bedah sesar ya, hipertensi pada ibu hamil yang akan melahirkan dan lain-lain, atau kelainan letak, itu kan harus dirujuk. Nah itu kalau masyarakat itu bisanya taunya kita bisa menyelesaikan semua masalah itu gitu. Jadi marah kalau dirujuk teh. Dan sangat di sini harus kehati-hatian gitu ya, sampai kadang orang perlu bercanda juga, nggak serius banget gitu ya, tidak bisa disamakan gitu. Mereka dibuat trust dulu ke kita, percaya dulu, insya Allah apa yang akan kita sampaikan setelah percaya dia akan aware gitu. Ya, setelah itu dia akan accept, kan mengambil apa yang kita tuju gitu ya. Meski banyak rintangan dan tantangan, bagi EM bertugas menjadi bidan adalah panggilan jiwa. Karena itulah, EM mengaku senang bisa membantu banyak orang dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Karena saya love banget dengan profesi saya, yang mungkin udah panggilan jiwa pertamanya ya. Yang jadi gini, ceritanya saya tuh dulu tuh nggak mau jadi bidan. Saya SMA dulu bapak saya orang kesehatan, saya harus jadi bidan gitu. Akhirnya saya masuk SPK, sebenarnya saya menolak gitu, tapi alhamdulillah saya senang di ini apa, ada kepuasan kalau menolong orang gitu ya. Alhamdulillah luar biasa, profesi bidan ini sangat mulia. Warga desa Rawabogo pun merasakan betul manfaat keberadaan bidan di desa mereka. Mayoritas masyarakat kini sudah mempercayakan penanganan ibu hamil kepada para bidan di puskesmas. Membantu sekali adanya di sini karena jangkau jauh ke rumah sakit, itu sangat membantu di sini, pertolongan pertama lah kalau bagi warga di sini. Karena terlalu jauh untuk ke kota, masih banyak kemarin kan ke Paraji, sekarang alhamdulillah langsung aja, kalau ini langsung datang aja ke Ponet gitu. Percaya, mulai masyarakat mulailah ngerti adanya pentingnya melahirkan itu, gimana kan nyawa taruhannya gitu. Berdasarkan data dari Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Provinsi Jawa Barat, jumlah tenaga bidan di Jawa Barat saat ini mencapai 33.902 orang yang tersebar di 27 kabupaten dan kota. Jika dibandingkan dengan jumlah perempuan di Jawa Barat pada tahun 2022 yang mencapai 24 juta orang, maka jumlah bidan telah memenuhi rasio 1/1000 penduduk. Namun, persebaran bidan terutama di desa-desa terpencil masih harus ditingkatkan. Kalau melihat rasio itu kayaknya memang kalau dari 33.000 ini kan tidak semua bekerja gitu. Ada yang khusus dia hanya di praktek mandiri aja gitu kan, seperti itu. Ya mungkin
kalau menurut saya sih masih dibutuhkan ya gitu. Tapi juga banyak teman-teman karena saat ini formasi untuk bekerja juga kayaknya masih agak sulit gitu ya. Jadi teman-teman pendidikan bidan terus ada meluluskan bidan-bidan, tapi juga bidan-bidan ini akhirnya tidak bisa juga dipekerjakan. Akhirnya mereka hanya praktek mandiri. Para bidan-bidan di desa inilah yang berperan sebagai salah satu ujung tombak pencapaian target yang dicanangkan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni angka kematian ibu sebesar 151 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi menjadi 12 per 100 kelahiran hidup, serta prevalensi kasus stunting sebesar 14,02% pada tahun 2024 mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.